Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herul Qayyum, mahasiswa Agar Bisnis Universitas Muhammadiyah Sedendir Rapang, akan menjelaskan sedikit terkait dengan mata kuliah Inovasi Manajemen Produk. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Astarini Padati SPD MSI. Pokok bahasan inovasi dan strategi produk. Pertama yaitu pengertian inovasi. Dan yang kedua, proses inovasi. Yang ketiga, tipe dan model inovasi. Yang keempat, produk baru. Dan yang kelima, inovasi dan manajemen inovasi. Pengertian inovasi. Inovasi merupakan keseluruhan proses pada saat penemuan ditransformasikan menjadi sebuah produk komersial yang dapat dijual hingga menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, inovasi memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan penemuan, yaitu inovasi merupakan aplikasi, praktek, dan komersialisasi penemuan-penemuan. Yang kedua, proses inovasi. Proses inovasi secara ringkas adalah gabungan dari usaha kreatif individu, fungsi operasional, dan aktivitas organisasi, serta arsitektur perusahaan. Terdapat dua input pendorong, yaitu perkembangan ilmu dan teknologi, serta pertumbuhan sosial dan kebutuhan pasar. Arsitektur organisasi perusahaan yang bersifat unik menggambarkan cara perusahaan membangun dirinya sendiri sepanjang waktu. Hal ini meliputi desain internal termasuk fungsi-fungsi internal dan hubungan yang telah dibangun dengan pemasok, pesaing, pelanggan, dan lain-lain. Kemudian yang tiga, tipe dan model inovasi. Tipe dan contoh inovasi yang pertama itu inovasi produk, pengembang atau bisa dibilang pengembangan produk baru atau perbaikan. Kemudian inovasi proses, pengembangan proses manufaktur baru. Kemudian inovasi organisasi, yaitu pembentukan divisi baru. Pertimbangan sistem informasi internal, pengembangan sistem akuntansi baru. Inovasi manajemen, aplikasi sistem total liquidity management atau TQM. Kemudian inovasi produksi, penerapan sistem just in time, pengembangan peranti lunak dan untuk mengembangkan pengembangan produk baru serta sistem kontrol kualitas. Inovasi komersial atau pemasaran, penyusunan pendanaan baru, pendekatan pasaran baru, atau saluran distribusi baru. Kemudian yang terakhir itu inovasi jasa, layanan jasa berbasis internet sehingga lebih cepat. Model-model inovasi, model kebetulan. Beberapa studi mengenai inovasi banyak memberikan penekanan pada penemuan yang tak terduga. Kemudian model linear, inovasi muncul melalui interaksi dasar ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi dan kebutuhan akan pasar, dan hubungan tersebut terus bergerak maju. Model rangkaian simultan. Inovasi merupakan rangkaian simultan pengetahuan dalam tiga fungsi yang akan membangun dan membesarkan fungsi. Yang keempat, model interaktif. Model interaktif menunjukkan adanya siklus yang terus-menerus dan dinamis antara adanya kebutuhan masyarakat, penemu ide, ilmu dan teknologi sampai pada terciptanya produk. Kemudian yang keempat, produk baru. Kategori produk baru yaitu produk baru di dunia. Produk-produk semacam ini merupakan hasil penemuan yang menciptakan produk baru beserta pasar baru. Produk ini merupakan penemuan baru yang biasanya merupakan hasil pengembangan teknologi ataupun manipulasi teknologi yang sudah ada saat ini dalam bentuk lain yang menghasilkan desain baru yang
revolusional. Contoh, Walkman Sony dan kamera digital. Yang kedua yaitu produk baru bagi perusahaan atau lini produk baru. Produk ini merupakan produk baru bagi perusahaan yang dilakukan dengan menambah lini produknya. Produk ini biasanya bukan merupakan produk baru di dunia, tetapi merupakan produk baru bagi perusahaan. Contoh, HP dari Cina memasuki pasar HP yang sebelumnya dikuasai oleh Nokia dan Motorola. Kemudian selanjutnya penambahan lini produk yang sudah ada. Nah, produk yang tergolong ini adalah bagian dari produk sebelumnya. Perbedaannya adalah produk ini berbeda dari produk yang sudah ada di pasaran, namun tidak terlalu banyak berbeda. Hanya merupakan lini baru bagi perusahaan. Contoh, printer inkjet warna merupakan penambahan lini terhadap printer inkjet yang sudah ada. Kemudian selanjutnya perbaikan atau revisi terhadap produk yang sudah ada. Produk yang termasuk adalah produk yang dibuat lebih dari produk yang sudah ada saat ini. Contoh, printer inkjet telah melalui berbagai macam modifikasi dan pada setiap revisi produksi selalu ditingkatkan performa dan reliabilitas produknya. Kemudian yang terakhir itu pengurangan biaya. Pengurangan biaya. Produk-produk ini merupakan produk yang menggantikan produk yang sudah ada saat ini dengan fungsi yang hampir sama bagi konsumen, namun dibuat dengan biaya yang lebih murah. Kemudian selanjutnya inovasi dan manajemen produksi. Inovasi dan manajemen produk. Inovasi memiliki kaitan kuat dengan proses manajemen. Produk baru sebagai bagian dari proses inovasi melalui berbagai proses baik dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal sampai produk dapat dikonsumsi oleh konsumen. Penelitian dan pengembangan memerlukan input eksternal antara lain para ahli, teknologi, pesaing, pemasok, dan pelanggan. Penelitian mengenai produk baru tidak terlepas dari kondisi konsumen, bahkan pesaing, sehingga mereka diperlukan untuk pengembangan produk baru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila bisa bilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.